Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang evaluasi dengan anggota Budi Cahyono, Putri Farika, Zulfam Fidatul, dan Khoifatul Suhana. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa tahapan pada model ADI. Yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga develop, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tahap yang kelima, yaitu evaluasi. Oke, evaluasi atau penilaian adalah mengevaluasi kualitas sumber belajar dan mengevaluasi pencapaian tujuan instruksional. Selanjutnya, pentingnya penilaian. Penilaian ini juga termasuk hal yang penting. Nah, hal ini dapat terbukti bahwa penilaian itu penting dalam menilai keberhasilan setelah pembelajaran. Yang kedua, dengan adanya penilaian, guru dapat menghargai kemampuan siswa. Dan yang terakhir, dengan adanya penilaian dapat menentukan keputusan untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah fungsi penilaian. Jadi fungsi dari penilaian di sini ada 4. Yang pertama, fungsi selektif, contohnya yaitu memilih siswa. Yang kedua ada fungsi diagnostik, contohnya itu mendeteksi kelebihan atau kekurangan siswa. Yang ketiga ada fungsi penempatan, contohnya penempatan siswa. Dan yang keempat ada fungsi ketercapaian, contohnya capaian sesuai tujuan pembelajaran atau tidak. Selanjutnya yaitu formative evaluation. Nah, formative evaluation ini itu merupakan evaluasi dasar yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi selektif dan juga fungsi penempatan. Evaluasi formatif ini dilakukan sebelum tahap implementasi yang digunakan untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada summative evaluation. Summative evaluation ini juga memiliki dua fungsi, yaitu fungsi diagnostik dan juga fungsi ketercapaian. Berbeda dengan evaluasi formatif sebelumnya, evaluasi summative ini itu dilakukan setelah tahap implementasi. Pada umumnya, itu ada 3 level. Level yang pertama atau level 1 itu persepsi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta. Level 2, pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan juga keterampilan. Level 3, kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja yang sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu instrumen atau alat ukur evaluasi sumatif pada level tingkat 1 sampai level tingkat 3. Nah, di sini pada level tingkat pertama yaitu untuk mengukur kepuasan, kita bisa menggunakan angket ataupun juga wawancara. Kemudian pada level kedua untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan, di sini kita bisa menggunakan tes. Dan pada level tingkat 3 untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut, di sini kita bisa menggunakan pembelajaran rutin dan juga dilengkapi tes supaya lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu roadmap evaluasi. Nah, supaya kita lebih paham dan lebih mendalami mengenai alur evaluasi formatif dan juga sumatif, kita bisa mencermati tanda panah yang disertai kode. Nah, di sini ada 2 tanda panah. Yang pertama tanda panah dengan kode huruf F. Nah, di sini yang dimaksud yaitu evaluasi formatif. Nah, di situ evaluasi formatif hanya sampai kepada tahap pengembangan. Karena pada dasarnya evaluasi formatif itu dilakukan selama proses pengembangan untuk memantau dan memberikan umpan balik yang terus-menerus terhadap media yang kita kembangkan. Nah, tujuan evaluasi formatif ini untuk memperbaiki dan meningkatkan program atau proyek sebelum mencapai tahap akhir. Nah, kemudian tanda panah yang kedua yaitu sesuai huruf S. Ini yang dimaksud yaitu mengenai evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif di sini dilakukan setelah
implementasi program atau proyek selesai dengan tujuan mengukur keberhasilan dan efektivitas keseluruhan. Nah, evaluasi ini memberikan informasi tentang pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan media. Nah, perlu kita catat bahwasannya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif di sini saling melengkapi dalam model pengembangan ADI. Nah, evaluasi formatif membantu meningkatkan program atau proyek sepanjang tahap pengembangan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif di sini memberikan penilaian keseluruhan tentang keberhasilan dan efektivitas setelah implementasi selesai. Mungkin itu saja hasil penjelasan kami mengenai materi ADI. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.